Saya ulangi ya. Jadi di GNS ya itu lembar kerja utamanya kayak gini ya untuk memakai atau menggunakan device-nya itu sama ya kayak pakai tracer ya, semacam pakai tracer. Tinggal disorot aja ya device-nya apa ya. Sekarang tadi Mikrotik ya, terus VPGS ya. Nah, terus tadi di Mikrotik itu punya software ya, software pendukung gitu ya, software tambahan yang bisa digunakan untuk memanage Mikrotiknya yang berbasis GUI ya, berbasis GUI gitu ya. Ada apa? Ada tampilannya ya, nggak teks tok ya, nggak teks aja ya. Nah, agar bisa mensimulasikan itu berarti nanti kita pakai cloud ini, nanti pakai cloud ya. Nah, di PC-nya itu perlu ditambahkan back adapter ya. Nah, jadi setelah kemarin ya setelah kemarin Anda mungkin coba menggunakan ya. Kemarin masih pakai konsol ya. Nah, nanti alternatif lain ya, pakai konsol pun nggak masalah ya, biar Anda bisa paham bagaimana sintaknya ya. Alternatif lain tuh bisa pakai Winbox nanti. Kalau Winbox lebih interaktif gitu ya, lebih kan ada tampilannya gitu kan ya. Nah, kemarin kan ini ya, setelah diinstal kita perlu nambahkan Mikrotiknya ya. Itu lokasinya kemarin ya di folder ya, C program file, kemunya ya. Emulatornya ya, itu emulatornya untuk Mikrotik ya. Terus Anda harus download file ISO dulu ya. Itu kalau download file ISO itu bisa di mikrotik.com ya. Ya, kemarin saya sediakan, kalau mungkin Anda mau next time mungkin mau cari ya mikrotik.com. Di mikrotik.com itu nanti cari di bagian software ya. Bagian software ini kelihatan ya ini ya tempat Anda. Software ya. Nah, cari yang di sini ya. Router OS ya. Router OS itu apa? Router OS itu OS ya yang ada dalam Mikrotik ya. Jadi router Mikrotik itu punya istilah, kalau kita beli perangkatnya ya, itu istilahnya adalah router boot ya. Router boot. Kemudian di dalam router boot itu biasanya ada OS-nya ya, namanya router OS ini. Jadi ini ya bisa dikatakan kayak sistem operasinya router gitu aja ya. Gitu ya. Ini brandnya Mikrotik ya. Router OS itu pun tidak terbatas ya, tidak terbatas di perangkat ya. Nah, kelebihannya yang lain dari router OS itu kita bisa mendownloadnya ya, terus kita install di PC ya. Jadi misalkan Anda punya PC ya, terus mau difungsikan sebagai router ya. Kalau router itu kan punya keterbatasan ini ya, apa jenenge spesifikasi ya, hardware ya, RAM-nya gitu ya. Tapi kalau PC mungkin kan lebih powerful gitu ya. Misalkan mau mau apa? Kalau beli router yang speknya tinggi mungkin terlalu mahal, tapi ada PC ya. Nah, itu bisa menggantikan fungsionalnya sebagai router. Nah, caranya gimana ya? Ini tadi diinstalin router OS, sama kayak Anda waktu nambahkan di Mikrotiknya ini ya. Ini kan setelah di copy di sini ya, kita akan jalankan kemunya ya. Terus kita bikin image ya, bikin image.img kan ya. Terus kita boot ya. Kita boot terus lah ini. Nah, ini masuk ke di sini ya. Ini kan instalasi
OS-nya, router OS-nya. Nah, itu sama nanti kalau misalkan Anda mau install ini router OS di PC ya, Anda bisa cari tadi ya, misalkan kalau di websitenya Mikrotik itu versi yang terakhir-terakhir, yang versi yang terbaru ya. Cari yang stable ya, stable version itu biasanya yang stabil ya. Kalau Anda mau install di PC ya berarti pilih yang x86 nanti. Di sini kan ini ada apa ya, arsitekturnya ya yang di kiri ini. Ada ARM ya, ada MIPS-B ya. Kalau di router boot tuh biasanya ada yang MIPS-B ya. MIPS-B ini ya, arsitekturnya ya. Kalau PC ya pakai yang x86 ya. Cari misalkan cari apa masternya gitu ya, itu cari yang ini apa yang ISO ya, cari yang ISO. Kalau yang NPK ini itu biasanya package ya, package kalau sudah terinstall router OS-nya baru kalau ngupdate package-package-nya itu .npk itu ya. Tapi kalau belum ada router OS-nya ya, misalkan mau diinstal di PC ya, atau mungkin ini pakai emulator pakai GNS3 ini ya, itu berarti apa, cari ISO-nya dulu ya, baru nanti dibuat image-nya ya, terus dijalankan, dilakukan instalasi ya, kayak gitu. Udah ya, kalau sudah seperti ini ya, ini biasanya kemarin dipilih semua ya ini ya, dan ya package-nya ya. Ini kan pilihan package-nya ya, pilih aja semua. Kalau misalkan nggak tahu mana yang harus diinstal, pilih aja semua. Nanti untuk selanjutnya itu kalau misalkan ada package yang nggak dipakai itu bisa dinonaktifkan gitu ya. Gitu. Nah ini sudah, nanti untuk menambahkannya ya. Ada yang bermasalah nggak di sini kira-kira waktu menjalankan ini image-nya dari ISO itu? Sorry, bikin image-nya ya sebelum install ini. Ada masalah nggak kira-kira? Ada mungkin? Kemarin ada yang tanya, nggak tahu kelas Anda atau kelas yang lain ya. Kok nggak ada Pak? Memang belum ditambahkan ISO-nya ya. Ternyata kemarin gitu ya. Jadi jangan lupa setelah diinstal ya, download dulu ya router OS-nya ya, download dulu router OS-nya. Itu kemarin untuk Mikrotiknya harus nambahin versinya, Pak. Gimana? Angkanya. Pas di CMD itu loh. Kalau ditulis Mikrotik saja nggak cocok sama nama filenya. Kan yang punya Oh Bapak ya, yang oh ya, ini kan apa .iso kan ya. Ini contohnya ya .iso ya. Lupa ini. Ini kan tinggal masternya Anda apa namanya kalau Mikrotik versinya ya, Mikrotik misalkan kayak gini ya. Kita download yang CD image kan ini. Nah, ini kan namanya Mikrotik, M-nya kecil ya, minus 6.99 ya. Ya, Anda sesuaikan ya, saya lupa kasih tahu ya kemarinnya itu. Itu kan apa? Di sini kan menjalankan kan booting ya, booting ya. Ini kan ini perintahnya kemu. Terus ini image-nya nanti dimasukkan image sini ya dari filenya aslinya .iso. Nah, tapi sudah oke kan Mas? Mas siapa? Mas Auki ya? Nggak ada sudah masalah Pak, kan? sudah. Ya, ya wis disesuaikan. Tinggal menyesuaikan ininya. Kalau download dari yang terbaru itu berarti ya ini 6 yang stable version ya. 649 ya. Kalau Anda kemarin tak sarankan berapa ya? Pokoknya 630 ke atas ya. Anda cari di internet ya. Namanya kayak apa disesuaikan aja ya. Yang lain mungkin ada yang bermasalah. Nah, setelah ini kan masuk ke preference ya. KMU ya. Ke preference terus KMU. Terus kita tambahkan ya. Setelah
Setelah kita install OS-nya itu kita masuk ke edit preference ya. Terus ke QEMU ya. Nah, nanti kita tambahkan ya, kita tambahkan apa itu routernya ya, routernya. Kita tambahkan routernya di sini ya. Sesuai modul aja ya. New ya, namanya ini bisa custom ya. Kemudian nah ini biasanya yang bermasalah juga kadang di sini ya. QEMU binary-nya ya. QEMU binary-nya ya. Di yang terbaru ya, yang terbaru itu ada GNS3 VM ya, juga ya. Jadi kayak apa? Dia juga menjalankan virtual mesinnya ya. Itu tapi lebih rumit lagi ya instalasinya. Jadi waktu kita run itu dia juga menjalankan virtual mesinnya, misalkan kayak di VirtualBox kayak gitu ya. Tuh kita pakai yang lokal dulu aja ya. Ya, terus ini nama ya, kasih nama ya, Mikrotik ya. Terus saya tunjukkan yang ini aja ya. Nah, ini nah tadi setelah nama ya, biasanya itu yang problem QEMU binary-nya ini ya. Kemarin ada yang nemui ya. Kalau misalkan pilih yang kayak di modul bermasalah, coba dicari-cari yang lain ya. Nggak stabil gitu ya. Kadang kan mungkin antara satu PC, satu laptop dengan yang lain beda-beda mungkin ya. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau misalkan pakai default-nya tidak stabil, Anda coba pakai yang lain ini ya. Biasanya ada pilihannya ya. Kalau di tempat saya ini ada 5. Di tempat Anda sama atau mungkin hanya 3, itu dicoba ya. Misalkan nggak stabil ya. Ini memang banyak tantangannya biasanya ya, karena kita pakai simulator gitu ya. Itu ya kadang waktu di run itu ada yang nggak kebuka ininya apa, nggak kebuka konsolnya. Nah itu mungkin Anda coba ngotak-ngatiknya di sini ya. Tuh mungkin yang pertama, terus apa lagi ya? Network yang kedua ya. Ya ini kan ngeload EMG-nya ya tadi ya, setelah install ya, kemudian apply. Biasanya default-nya 1 ya, network adapternya. Ini Anda perlu ganti juga ya. Jadi tadi ya, misalkan sudah ya, udah setelahnya bisa edit ya di network. Nah ini ada adapter ya. Biasanya 1 ya, biasanya 1. Ini Anda ganti paling ke 4 gitu ya, atau lebih dari 1 lah pokoknya ya. 4 lah atau mungkin gitu ya. Nanti biar ini apa sih maksudnya? Ini itu menentukan interface-nya ya. Jadi ini gambarannya kayak gini ya. Kayak Ethernet-nya. Ya, jadi misalkan jadi kalau kita bicara fisik ya, bicara fisik ini ya. Kita membicarakan fisiknya. Nah, ini misalkan itu mikrotik ya, kita misalkan di lab ya. Itu RB 433 ya. Ya ini gambarnya dianggap bagus gitu ya. Ya. Sorry. Nah, ini ya misalkan ini protiknya ya. Itu artinya apa? Kalau misalkan kita pakai tadi ya yang di sini di setting 4 ya, setting 4 gitu. Berarti nanti gambarannya kita akan punya 4 adapter, 4 interface ya. Gini. Gambarannya kayak gini. Nah, kita kayak mensimulasikan ini. Nanti ada RTA 1 ya, RTA 2,
ETH3 dan ETH4 kayak gitu. Nah, gitu. Gambarnya itu. Kalau satu ya, misalkan ini routernya ya. Nah, ya punya satu gini aja ya, nggak bisa connect ke, mungkin kalau satu apa, kalau ini misalkan ini di konsol ya wis ini masuk di Winbox-nya aja ya, nggak bisa, atau mungkin satu ini cuma bisa connect ke router yang lain ya, nggak bisa ke connect, misalkan ada beberapa router ya, misalkan topologinya kayak gini ya. Nah, ini router ya. Nah, kalau satu kan ya cuma gini aja ya, misalkan ada klien nggak bisa ini, ya kayak gitu. Jadi makanya ini perlu Anda edit ya, perlu Anda edit di apa itu, di network ya, di network adapter nanti jadi punya 4 ya, punya 4. Terus apa lagi ya? Ya kalau sudah itu bisa dikonekkan ya. Terus kita bisa di play ya. Kalau kita mengonekkan itu kan, sementara saya delete dulu ya. Ininya apa? Outnya. Nah, konekkan pakai ini ya, pakai kabel ini ya. Tinggal nanti ini kalau tadi kalau Anda cuma satu ya mungkin ada Ethernet 0 aja. Ya. Terus kalau ini sudah diganti 4 yang tadi ya, saya sudah bilang 4 ya. Nah, berarti nanti akan punya 4 interface, ETH 0, 1, 2, 3. Nah, ini gini. Apa itu? Di topologi itu tampilnya biasanya kayak gini. Indeksnya mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Tapi nanti ini perlu Anda reset konfigurasi ya. Jadi perlu di reset konfigurasi ya agar nanti indeksnya urut ya. Nah, ini ya. Jadi ini kalau ini saya lanjutkan tadi ya. Di GNS ya biasanya indeksnya 0 dan seterusnya ya. Nah, tapi perlu dilakukan apa? Dilakukan reset configuration. Ya, agar apa? Agar nanti ininya bisa default ya. Bisa ke ini kan misalkan 4 ya, 0, 1, 2, 3 kan. Nah, tapi nanti waktu nyeting itu 1, 2, 3, 4 ya. Agar cocok ya, bagaimana? Nah, ini perlu di reset ya, di reset konfigurasi. Nah, di reset konfigurasi ya. Di reset konfigurasi agar ETH-nya nanti waktu kita masuk ya di konsolnya itu indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin kita coba ya. Ini Anda ingat-ingat ya. Kalau di topologi itu ngonekannya memang gini ya. ETH 0 ya, gitu. Ethernet 0 ya. Tapi nanti kalau waktu di play ya, itu perlu kita reset ya agar dia jadi apa? Turut ya. 1, 2, 3, 4 ya. Username ininya ya, kalau masuk itu kan ada username defaultnya ya. Admin passwordnya 0 ya, passwordnya 0 ya. Itu agar bisa masuk ke konsolnya ya. Modulnya kemarin sampai sini aja kan ya. Yang ini kan ya. Sudah bisa masuk ya. Kalau kemarin berhasil kan seharusnya sudah bisa masuk ya. Ini memang nunggu ya. Ini kan kalau kita play ya, kita jalankan itu dia kan booting ya. Sama kayak yang perangkat asli kayak gitu juga. Ya, kita tunggu sampai muncul apa? Muncul konsolnya ya.
Sambil menunggu ada pertanyaan mungkin, silahkan. Sidi sama Sidan, oke. Anggela, Ardi sudah hadir mungkin? Belum ada? Jadi sudah dianggap meninggalkan 1 jam ya ini ya. Nah ini sudah ya. Sudah tampil, berarti Anda tinggal login admin ya. Passwordnya kosong ya. Nah ini sudah ya. Nah kemarin kan sudah sampai sini ya. Oke, nah ini kita lanjut ya. Jadi biasanya ya setelah login gini itu Anda perlu untuk melakukan reset konfigurasi ya. Nah tadi yang saya bicarakan secara default itu dia enggak indeksnya ya yang ini tadi ya. Seharusnya kan ETH ada 4 adapter itu kan berarti ada ETH 1 ya, 2, 3, 4. Nah, itu kalau pertama kali itu biasanya indeksnya enggak urut. Itu pakai perintah apa? Kita pakai interface print ya. Interface print. Nah, ini. Nah, ternyata di sini malah enggak urut lagi, bukan kayak beda lagi, bukan kayak tadi. Tadi kan di topologi kan 0, 1, 2, 3. Nah, di sini malah yang muncul ether enggak ether 1, tapi ether 2, 3, 4, 5. Indeksnya nambah 1 lagi ya. Jadi ini kan yang indeks 0 ya, itu ether jadinya ether 2, yang indeks 1, ether 3. Nah, ini kan bingung nanti. Anda kalau memberikan apa itu IP ya, kayak semacam di paket tracer kemarin itu kan harus cocok interface-nya kan. Misalkan interface-nya Gigabit Ethernet 00 ya. Ya harus itu ya yang dipilih ya. Harus benar ya. Jangan terbalik gitu ya. Nah, ini sama juga kayak gitu ya. Jadi harapannya nanti kan yang ini di topologi itu mulainya 0 ya, tapi nanti waktu konfigurasi itu mulai 1 ya. Kalau GNS gitu ya. Semoga nggak bingung ya. Nah, tapi di sini ternyata nggak mulai dari 1, tapi mulai dari 2. Nah, ini kan tambah bingung lagi ya. Nanti kalau sudah bikin topologi ada apa itu syaratnya, misalkan ini ada 1 ya. Nah, ternyata Anda di prakteknya ya nggak tahu kayak gini ya. ETH1 di sini nggak ada. Ether 1 ini berarti nggak ada kalau di sini. Adanya Ether 2, 3, 4, 5. Nah, nanti Anda kasih IP Ether 1 ya nggak masuk kayak gitu. Nah, agar ini normal, maka Anda harus reset konfigurasi ya. Perintahnya adalah gini ya, sistem reset ya. Min ya, configuration ya. Terus no default ya. Defaultnya kita hilangkan. No default yes ya, gini ya. Ini biar bersih ya. Harapannya nanti setelah kita reset ya, ini yes ya. Kita reset dia restart lagi ya. Nanti indeksnya enggak 2, 3, 4, 5, tapi jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setelah gini Anda yes ditunggu lagi ya, nunggu biar softwarenya atau GNS-nya, mikrotiknya reset ya. Nanti login lagi gitu. Kita tunggu dulu ya. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Sambil nunggu ya, silahkan kalau ada pertanyaan.
Pak Toga, permisi Pak. Ya silakan. Gimana Mas? Saya hadir Pak, tadi lampunya listriknya habis mati Pak. Oke, ya oke. Baru join. Mas Ardi. Oh, Ardi Satrio Pak. oke. Nanti yang ketinggalan tanya temannya ya, atau ini kan tadi saya record, nanti saya upload juga Iya. ya. Ya Pak. Jadi ini masih hampir sama kayak yang modul sebelumnya, tapi ini sudah mulai masuk ya. Ini saya bicara tentang riset konfigurasi ya, biar indeksnya itu normal ya. Cek belum ya, belum nunggu ya. Ini sudah ya. Jadi semoga sudah berubah ya ini ya, kita lihat. Pakai interface sprint-nya. Nah, ini sudah normal ya. Tadi kan 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah ether 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi nanti kalau Anda mau, misalkan ada soal gitu ya, atau mungkin ada latihan untuk mengimplementasikan topologi, itu nanti Anda sudah nggak bingung ya, atau mungkin pasti ada itu ya ether 1. Tadi kan ether 1 nggak ada. Nanti Anda kasih konfigurasinya ether 1, padahal ether 1-nya nggak ada. Nah, saya nggak tahu di tempat Anda nanti munculnya kayak gimana ya. Makanya itu nanti pertama kali pakai ini tadi dulu ya, interface sprint ya. Nah, misalkan tadi adapternya sudah ditambah 4 gitu ya. Terus ada ether 1, 2, 3, 4 sudah oke ya, sudah urut indeksnya sudah dari 1 gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak saya tadi, kayak ini di PC yang saya gunakan ya, itu mulanya 2, 3, 4, ya berarti Anda harus tadi melakukan itu tadi. Perintahnya sistem ya tadi ya, sistem spasi ya, reset configuration ya, spasi ya, no default ya, sama dengan yes ya, kayak gini. Nah, terus nanti dia restart lagi, baru dicek lagi ya, kalau sudah indeksnya benar, berarti langkah selanjutnya Anda sudah bisa mempraktekkan ya begitu. Kalau ada soal ya, atau mungkin ada latihan gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kita nanti targetnya itu Anda ya mempraktekkan ya yang routing ya, routing statis itu pakai GNS. Nah, targetnya itu nanti itu ya. Saya buka yang kemarin ya modulnya ya.
Yang ini kemarin saya jelaskan. Routing ya ini ya. Nah ini. Ini kayaknya sudah ada edarannya ya, hybrid ya. Berarti mulai minggu 10 kayaknya kita hybrid nanti ya. Tapi pesertanya siapa nanti mungkin ada informasi nyusul ya. Kayaknya 7525 kayaknya. Yang ini ya, nanti kalau sudah bisa kayak ini ya, riset. Terus nanti Anda harapannya bisa mempraktekkan muncul ya saya. Praktekkan yang ini ya, static routing. Nah, ini ya. Harapannya nanti Anda hari ini ya bisa belajar ini. Nah, ini kayak ini ya. Ini kan di topologi kan mikrotiknya ada ether 1, ether 2. Nah, itu nanti Anda konekkannya harus benar ya. Jangan lupa kalau di topologi ya indeksnya itu mulai dari 0. Nah, jadi misalkan kayak gini ya. Nah, berarti nanti saya delete dulu ya. Nah, ini ether 0 ya. Kalau ini diklik ether 0 itu artinya nanti konfigurasinya ether 1 ya. Jangan sampai salah ya. Nah, jangan sampai salah. Nah, berarti nanti kayak di sini ya. Bentar ini ya. Ether 1 mikrotik 1 connect ke ether 1 mikrotik 2. Nah, berarti nanti gini ya. Konekkan. Nah, ini ether 0, bukan ether 1 ya, jangan lupa. Kalau di topologi itu indeksnya 0 ya. Ini kalau dipilih 0 0 gini, artinya itu nanti saat mengkonfigurasi itu adalah ether 1 ya. Terus yang ke bawah itu ke PC itu semuanya ether 2 ya. Semuanya ether 2. Nah, ini di sini ether 1 ya, di sini ether 1. Nah, yang di PC-nya nggak masalah, dia pasti ether 0 tuh nggak masalah ya. Nah, tapi yang penting dari mikrotiknya yang ke bawah. Nah, gini. Terus nanti di play ya, ini di stop dulu terus di play lagi ya, nanti baru masuk satu-satu. Atau kalau gini, kadang juga ditemui masalah kalau di play semuanya muter-muter terus, ya, nggak mau masuk konsol kayak ini tadi. Kalau misalkan kadang ini terkait apa? Terkait ya RAM ya. Kalau RAM-nya terbatas, misalkan hanya 4 ya, itu rata-rata RAM Anda berapa ya? 8 ya? Atau masih 4? Ada yang 4. Nah, itu kadang kalau RAM-nya terbatas ya, kadang kalau di play agak kompleks, muter-muter ya. Kalau misalkan Anda nemu kayak gitu, mungkin bisa di setting satu-satu. Ya, di setting satu-satu. Ya. Jadi, mungkin di play yang ini dulu ya, belum dihubungkan yang di play yang ini dulu ya. Atau mungkin di play satu-satu mikrotik ini gitu ya. Di konsol satu-satu di klik kanan ya. Di klik kanan langsung di start konsol gini ya.
di start terus di konsol ya. Atau mungkin dikoneknya belakangan ya biar enggak ini. Itu kalau Anda menemui problem nggak mau masuk konsol muter-muter terus ya. Terus satu lagi catatan yang perlu Anda ketahui ya. Kalau GNS3 itu sekali jalan ya. Anda selesaikan. Jadi soalnya kenapa kadang itu Anda bikin topologi gini ya, Anda konfigurasi terus nanti Anda sambil apa ya. Terus di-save dulu, besok dijalankan lagi kadang mungkin hilang ya. Atau mungkin kadang malah nggak jalan, error gitu. Nah itu sebaiknya sarannya itu sekali jalan langsung selesai gitu ya. Jadi Anda bikin topologi, Anda konfigurasi ya, terus misalkan routing ya melakukan routing ya sampai selesai gitu. Jangan parsial gitu ya, jangan sebagian-sebagian gitu. Nah itu memang GNS-nya biasanya gitu, ya itu saran lagi ya yang perlu Anda perhatikan. Oke. Oke ya, sampai sini ya, ada pertanyaan mungkin? Terus ini ada loopback adapter ya. Nah, loopback adapter itu apa? Tadi yang saya bicarakan ya. Di GNS ya, atau di Mikrotik ya. Dia punya software tambahan ya yang bisa untuk simulasi. Bisa untuk mengkonfigurasi berbasis GUI ya. Nah, namanya Winbox ya. Jadi untuk connect ke Mikrotiknya biasanya kalau langsung ke perangkat ya kita bisa install software Winbox di PC kita atau di laptop kita. Nanti kita hubungkan ke router bootnya ya. Itu nanti pakai software Winbox itu ya. Sebenarnya sama ya. Winbox itu susunan perintahnya itu sama kayak kalau kita offline berbasis tag ini ya. Ini cuma yang Winbox itu lebih interaktif ya, kan ada GUI-nya ya. Jadi lebih mudah. Ada tampilannya gitu kan menarik ya, lebih menarik, lebih mudah ya. Terus nah ini ya, kita ke loopback ya. Jadi loopback ini nanti untuk perlu Anda tambahkan ya, itu agar nanti misalkan suatu saat ya kita pakai Winbox itu bisa di GNS ini ya. Ya, gitu. Ini tapi perlu Anda persiapkan juga dari sekarang ya. Nah, nanti step-stepnya Anda bisa ngikuti dari ini ya, modul ya. Jadi loopback adapter masuk ke device manager ya. Device manager ya. Terus nanti add legacy hardware ya. Ntar saya buka ya. Ya, add legacy hardware ya. Add legacy kalau di ini Windows 7 ya. Kalau di Windows 10 ini sudah ada ya. Ini sudah ada di tempat saya ya. Ada 2 ya. Kalau di sini itu sudah ada ya. Nanti kalau belum ada ya, Anda bisa add legacy hardware ya. Di sini ya, di action ya. Kalau di Windows 7 itu kan klik kanan ya. Ada scan sama add ya. Kalau di Windows 10 di action add legacy hardware ini ya. Terus next ya. Terus manual ya. Ini manual install network Microsoft, cari yang loopback adapter ya. Jadi install terus cari network ya. Oke. Nanti muncul ya, tunggu beberapa saat muncul, cari yang Microsoft.
Terus ini Microsoft. Nah ini namanya ini kalau di Windows 10 Microsoft KM Mintes Loopback Adapter. Nah, nanti Anda install next ya, terus di restart. Jangan lupa di restart ya. Nah, terus pengaruhnya untuk apa Pak? Ini nanti muncul di sini ya, network connection ya. Nah, ceritanya misalkan Anda nanti sudah nambahkan tadi loopback adapter, Anda buka connection ya, connection setting ya. Terus yang Ethernet. Terus yang change adapter option ya. Atau langsung ke change adapter option ya. Nah, itu nanti muncul di sini ya. Nah, ini. Yang ini ada 2 di tempat saya. Ada Ethernet 2, ada Ethernet 4 ya. Nah, ini pokoknya munculnya nanti ini yang Microsoft KM Test Loopback Adapter ya. Nah, nanti ini ada Ether 2, Ether 4 ya. Itu nanti Anda sesuaikan ya. Kalau misalkan dia namanya panjang ya. Itu Anda rename Ethernet berapa gitu ya. Ethernet. Kalau misalkan Anda ada Ethernet laptop Anda ya, atau bisa Anda ada Ethernetnya ya. Ini mungkin Ethernet 2 gitu atau yang lain ya. Pokoknya jangan nama yang sama ya. Nah, itu nanti akan digunakan ya saat ini ada cloud gini ya. Waktu dikonekkan ya, waktu dikonekkan ke ini, dikonekkan ke apa? Mikrotiknya ya. Itu nanti klik kanan ya, konfigur ya. Nah, ini dipilih ini Ether 2. Nah, gitu. Harus kayak gitu ya. Atau mungkin Ether yang lain ya. Menyesuaikan nama dari loopback adapter Anda yang ada di sini. Ya, kalau di tempat saya ini ada 2, ada 4 ya. Pakai yang kalau misalnya double gitu ya, pakai 1 aja. Yang ini di disable biar nggak bingung ya. Nanti Anda pilih Ether 2 gitu ya. Nah, di Ether 2 next gitu ya. Nah, nanti next aja ya, ini untuk next-nya. Tapi ini Anda install juga ya. Jangan lupa restart ya. Jangan lupa restart. Oke. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Untuk yang perlu saya jelaskan. Terus nanti yang perlu Anda lakukan apa ini berarti sampai loopback ya. Yang perlu Anda persiapkan itu sampai loopback ya. Sampai loopback ini. Terus nanti Anda latihannya ngapain ya? Latihannya adalah Anda mempraktekkan ya yang di sini ya, ini ya. Ya, ini. Yang static routing kemarin. Kemarin kan kita static routing pakai tracer ya. Sekarang kita coba pakai GNS ya. GNS. Nah, nanti bikin topologi kayak gini ya, terus Anda kasih IP sama tahapannya ya. Bikin topologi, terus mengasih IP ya, terus melakukan routing ya. Lakukan routing ya. Gitu ya. Nah, IP route ini ya. Nah, di modul itu belum ada ini ya contohnya untuk nambahkan IP ya. Berarti gini nanti sebentar. Saya lihat mode yang lain dulu ya. Atau mungkin saya contohkan lah ya di sini ya. Kalau ngasih IP ya mikrotik berarti nanti disesuaikan ya. Ini kan Ether 1 ya ke mikrotik yang lain, Ether 2 ke PC. Berarti nanti waktu mengkonsol ya saya kasih satu contoh mungkin ya. IP itu berkaitan dengan IP address ya. Menu IP ya, kemudian address ya, menu IP address. Ini kalau mau lihat itu Anda bisa IP address print ya.
Nah, ini belum ada ya. Berarti nanti kalau mau menambahkan kayak yang di sini ya. Ya, ini berarti gini nanti IP address ya, add address ya. 192 sorry. Yang ini kan enter 1 10 ya, 10 10. Nah, ini titik 1 ya. Kemarin sudah saya sampaikan kan ya. Kalau kayak gini jangan bingung ya. Kalau ada network kayak gini 10 10 0 124, di sini ada titik 1 titik 2, berarti di sini enter satunya IP-nya adalah 10 10 10 1 ya. Titik 1 124 interface enter 1. Nah, terus nanti dilihat sprint. Nah, kayak gini ya. Ngasih caranya ngasih IP kayak gini. Terus enter 2. Nah, ini bisa pakai gini ya. Apa kayak Linux ya. Ini di pilih panah atas keluar yang kayak yang tadi, tinggal disesuaikan ya. Di address at address. Kalau yang ke bawah itu yang networknya ini 11. Di enter 2-nya itu IP-nya 11 ya. Di PC-nya berarti nanti pakai yang lain kayak kemarin ya. 11 itu gateway-nya ya. Nah, PC-nya ya karena ini 124 bisa antara 1 sampai 254 kan ya. Satunya sudah dipakai untuk gateway ya, baru bisa 2 sampai 254 yang digunakan ya. Ini contoh lagi ya, ini berarti ini IP-nya 192 168 11 ya. Gateway-nya jangan lupa /24. Kalau di Mikrotik langsung bisa slash gitu ya. Kalau yang ini kemarin kan dimasukkan ya di paket tracer ya. Saya nggak ngerti, saya nggak hafal betul ya kalau yang paket tracer ya. Soalnya sudah lama nggak pakai, bisa di slash gini atau enggak, saya belum cek lagi ya. Mungkin Anda yang ada yang lebih familiar dengan paket tracer mungkin tahu ya. Tapi kalau yang di GNS bisa pakai slash gini. Ya. Nah, ini kita tambahkan juga kalau kita print. Nah, nanti sudah ada 2 ini. Nah, gini. Terus ini untuk yang Mikrotik ya. Nah, ini kan sudah cocok ya. Jadi kan ya, nanti harus kayak gini. Mikrotik 1 ya, Mikrotik 1 IP-nya ini ya, ini kayak yang ini ya, yang kiri ya, di mode yang kiri. Terus nanti Anda tinggal lanjutkan yang kanan. Terus misalkan mau kasih nama ya, ini kan admin @r1. Itu bisa pakai perintah ini. Sistem set identity kalau nggak salah. Saya lupa ya. Sistem identity. Set name. Benar nggak ya? Oh ya, ini ya. Nah, perintahnya ini ya, sistem identity set name. Nah, mau diganti apa? Itu untuk merename Mikrotiknya ya. Ini kalau ya, sama ya kayak gini ya, ini ya R1 ya. Nah, nanti R2 boleh di set gitu juga ya. Ini masih konfigurasi router 1. Nanti Anda harus melakukan router 2 sama PC 1, PC 2. Baru nanti melakukan ini ya, static routing. Nah, ini ya. Untuk PC sebentar saya contohkan juga ya. Jadi Anda bisa konsol ya. Saya lupa IP. Kasih IP-nya tadi kan 192 ya, 192 168 12 misalkan ya. 255 255 255 0. Nah, gini ya caranya ya kalau yang IP address
show IP untuk melihat ini show IP kalau nggak salah. Nah, gini ya. Jadi perintahnya kalau yang router tadi kayak itu ya. Ini ya. IP address, add address disesuaikan ya interface-nya. Di print ya untuk melihat sudah masuk atau belum. Untuk yang VPCS yang PC ya end-host-nya itu pakai ini IP terus IP-nya ya 192.168.1.2 misalkan ya. Ini apa itu gateway-nya ya. Bentar ya, IP ini udah lengkap belum, saya perlu saya cek dulu ya. IP help help IP so IP ya, IP gini. Net masuk. Oh gini ya. IP. Ada gateway-nya ya. Jangan lupa ya. Jadi gateway-nya 192.168.1.1. Nah, gini ya, lengkapnya gini ya. Jangan yang atas tadi kurang lengkap ternyata ya. Nah, ini IP address-nya, gateway-nya, netmask-nya, gateway-nya ya. Tuh, nanti terus ngeceknya pakai show IP. Saya pakai cara yang lain coba. Pakai gini juga bisa ya. Ada dua cara ya. IP address-nya berapa, spasi netmask-nya ya, terus spasi gateway-nya ya. Terus atau bisa dengan cara yang lain IP 192.168.1.2/24 ya, langsung gitu juga bisa ya. Terus spasi gateway-nya ya. Nanti show IP. Nah, ini contohnya ya. Sudah ada contohnya, nanti Anda tinggal mengkonfigurasi yang router 2 ya, MikroTik 2 ya. 2 terus PC 2 ya. Terus nanti setelah itu dikonfigurasi, kalau kita ini print routingnya ya, tabel routingnya ya, IP route print. Kalau belum dilakukan ping statis, ini ya IP route print. Nah ini munculnya kayak gini. Tapi setelah nanti Anda routing ya, kayak ini sudah ada contohnya juga ya. Nah, IP route at address, at destination address. Nah itu gateway-nya. Nah, nanti Anda ping dari PC 1 ke 2 setelah di routing di kedua routernya ya, kayak gitu. Nah ini Anda lakukan ini ya, minggu ini Anda lakukan ini dulu ya, yang statis pakai GNS gitu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Jadi kalau di Classroom ya, modulnya ini ya, yang tadi ya. Jadi Anda
tambahkan loopback ya, sama Anda riset konfigurasi, terus Anda praktekkan yang ini modul IP routing, modul ke-7 ya, yang statis yang pertama ya, yang ini tadi. Yang topologinya masih sederhana. Oke ya. Ada yang ditanyakan mungkin ya? Silahkan kalau ada. Atau kalau mungkin belum, ada pertanyaan nanti waktu praktek, setelah praktek silahkan ditanyakan ya di grup, nggak apa-apa, biar yang lain mungkin punya masalah yang sama bisa tahu solusinya ya gitu.